Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi di channel YouTube Sofina Fauzia. Di video kali ini, Sofi akan memberikan dan mempresentasikan terkait dengan ilmu pendidikan Islam. Sebelumnya harus kalian ketahui bahwa Sofi merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Agama Islam ya teman-teman. Jadi, Sofi itu sudah mempelajari tentang ilmu pendidikan Islam dan masih mempelajari lanjutannya tentunya, dan masih terus belajar tentunya teman-teman. Jadi di sini bukan Sofi yang menjadi guru, melainkan di sini kita sama-sama belajar dan bertukar pikiran. Untuk teman-teman, nanti jika ada pertanyaan boleh langsung tanya-tanya di komen ya. Nanti jika Sofi bisa menjawab, Sofi akan langsung menjawab pertanyaan teman-teman. Langsung saja teman-teman, sebelumnya pasti teman-teman tahu ilmu itu apa sih? Sepertinya teman-teman dalam otak kalian tuh sudah tergambar, oh ilmu tuh ternyata yang seperti ini, oh ilmu ternyata seperti ini. Tapi untuk mendefinisikannya dengan berkata-kata itu sedikit susah, karena emang berkata-kata itu sedikit susah ya teman-teman. Jadi kata ilmu sendiri teman-teman itu berasal dari bahasa Arab, yaitu alama, yang berarti mengetahui. Selanjutnya secara istilah, ilmu itu adalah sesuatu yang tersusun secara sistematis untuk mendapatkan suatu tujuan atau ditujukan untuk memperoleh suatu tujuan tertentu. Jadi yaitu tertuju pada satu tujuan, untuk misalnya mendapatkan mengetahui tentang cara beribadah kepada Allah, cara menulis, cara membaca, dan cara berbicara di depan umum. Lalu teman-teman, ilmu pendidikan Islam sendiri adalah seperti namanya, ilmu pendidikan Islam. Tentunya ilmu ini adalah sebuah ilmu yang membahas tentang pendidikan Islam atau ilmu yang didasarkan kepada sumber-sumber hukum Islam. Yang kalian tahu sumber hukum Islam itu ada berapa sih teman-teman? Jadi di sini saya akan tahu. Jadi sumber hukum Islam itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat itu adalah qiyas. Jadi ilmu pendidikan Islam itu tadi dikembalikan lagi dan disumberkan lagi kepada 4 sumber hukum itu tadi. Jadi mereka itu berjalan secara berdampingan agar selaras dengan dasar-dasar dalam Islam. Adapun teman-teman, kalian harus tahu bahwa menuntut ilmu dalam Islam itu sangat dianjurkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah niscaya mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ketika seorang hamba itu beriman dan berilmu, maka Allah akan meningkatkan derajatnya beberapa derajat. Adapun teman-teman, tentunya untuk melakukan sesuatu pasti Allah itu tidak pernah memberikan sesuatu tanpa adanya kegunaan. Tentunya ilmu pendidikan Islam ini sangat berguna bagi kehidupan kita, kehidupan dalam bermasyarakat. Jadi ilmu pendidikan Islam ini memiliki beberapa kegunaan yang sangat-sangat bermanfaat bagi individu maupun sosial ya teman-teman. Salah satu contohnya kegunaan dari ilmu pendidikan Islam ini adalah untuk membentuk sebuah karakter mulia yang ada pada diri atau jiwa seseorang agar dia
mereka berakhlak dan memiliki adab yang didasarkan kepada anjuran yang ada di dalam agama Islam dan didasarkan dan dikembalikan lagi kepada adab-adab yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam beberapa hadis, Rasulullah itu diceritakan sebagai seseorang yang memiliki akhlakul karimah yang terpuji dan patut ditiru oleh seluruh hambanya, karena akhlak Rasulullah itu akhlak Rasulullah itu adalah akhlak yang mulia ya teman-teman, seperti sifat jujur, amanah, menyampaikan atau tabligh, dan fatonah cerdas. Selain itu, ilmu pendidikan Islam juga digunakan sebagai dasar bagi para pendidik dan orang tua untuk menunjukkan jalan yang benar kepada anak-anak yang masih belum tahu nih arahnya mau kemana. Karena seperti yang kalian ketahui, di zaman globalisasi seperti saat ini ya teman-teman, miris orang anak itu malah terjerumus seperti mereka melakukan tawuran, minum minuman keras, minum obat-obatan terlarang. Mungkin itu karena kurangnya penanaman olah pendidik dan orang tua untuk menanamkan dalam jati diri siswa atau jati diri seseorang agar mereka menjauhi hal-hal yang bisa dibilang kurang baik ya teman-teman, bahkan buruk, sangat buruk, apalagi jika mereka sampai melakukan hal-hal kejahatan, tindak-tindak kriminal seperti begal ataupun yang lainnya. Banyak ditemui beberapa kasus bahwa moral anak-anak di zaman sekarang itu sudah benar-benar turun atau sudah benar-benar berada dalam fase yang rendah, di mana banyak sekali kasus-kasus bahwa seorang siswa itu mencoba untuk melawan kepada orang tua dan juga bahkan guru mereka yang ada di sekolah. Ini menunjukkan bahwa ilmu pendidikan Islam ini masih kurang diterapkan di dalam pendidikan, di dalam seorang pendidik ataupun orang tua itu kurang mengarahkan anaknya dalam menunjukkan adab yang baik dan akhlakul yang baik kepada anak tersebut, sehingga mereka hilang arah dan tersesat, bisa dibilang seperti itu teman-teman. Selain dari untuk meningkatkan akhlak siswa dan juga sebagai pedoman bagi pendidik dan guru, ilmu pendidikan Islam juga digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Seperti yang kalian tahu teman-teman, mutu pendidikan di Indonesia itu bisa dibilang rendah, apalagi dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Mungkin hal ini dikarenakan kurangnya penanaman karakter dalam jiwa seseorang. Jadi harusnya guru dan orang tua bekerja sama dalam menyampaikan ilmu yang benar-benar didasarkan kepada akhlakul karimah dan juga ilmu pendidikan Islam, karena dengan itu seseorang atau seorang siswa itu akan menjadi lebih terarah lagi tujuannya, dan harusnya dilakukan pendekatan secara pribadi dan personal agar seorang guru ataupun orang tua itu tahu seperti apa yang harus dilakukan untuk menghadapi siswa ini. Jadi intinya teman-teman, ilmu pendidikan Islam itu digunakan untuk menanamkan jiwa-jiwa spiritual atau jiwa-jiwa keagamaan ya kepada seorang siswa, agar apa yang dilakukan oleh orang siswa maupun mahasiswa maupun orang-orang yang sudah diberikan ilmu pendidikan Islam ini, agar jalan mereka itu lebih terarah dan tertuju pada tujuan bukan hanya dunia namun juga memikirkan tentang akhirat. Karena kita hidup di dunia ini tidak selamanya teman-teman, karena yang selamanya itu ada di akhirat. Jadi jangan lupa
untuk selalu menyeimbangkan antara akhirat dan juga dunia. Jangan hanya memikirkan tentang dunia saja. Mungkin cukup sekian dari Sofi, dan itu tadi adalah sedikit ilmu yang bisa Sofi berikan. Apabila ada komentar maupun kritik, silakan tulis di kolom komentar. Sofi akan menerimanya dengan lapang hati, karena Sofi hanya manusia biasa yang tentunya tidak luput dari dosa. Sekian dari Sofi ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.